Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali untuk ngaji kitab Nashaikhud Diniyah. Kita yang Fatihah kepada Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang dari kitab ini, dan juga kepada guru-guru kita. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa ila ruhil min hadra hamzana abdan aidus Habib Abdullah bin Ali Haddad. Subhanallahi subhanahu ki Ibrahim yatul fatah summa ila ruhi jami'ar wahil awliya wa syahadatus salihin aynama kanu min masyariqil ardi wa magharibiha. أن الله يعيد رجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركات أنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Baik, kita lanjutkan ngaji kita hari ini sampai di wilayah aktivitas untuk bersegera melaksanakan aktivitas yang baik. Skip review pada kesempatan yang lalu sebelumnya. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita bahas tentang keuntungan kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kesempatan untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kita punya potensi untuk bisa mengembangkan aktivitas baik kita. Tapi kalau saatnya diwafatkan oleh Allah, itu berarti adalah kesempatan, masa istirahat dari Allah Ta'ala, istirahat dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya kalau ada orang yang punya potensi berbuat baik, tentu potensi juga berbuat jahat ya. Dan kalau dimatikan itu kita husnul panjang lagi hidup, akan lebih banyak problem yang dihadapi. Gitu. Tes kedengaran ya suaranya. Baik, karena itu salah satu doa berbunyi seperti ini, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ini ada poin hayat itu sebagai ziyadah li fi kulli khair. Kehidupan itu berarti adalah kesempatan, potensi untuk melakukan segala kebaikan. Waj'al mauta rohatan li min kulli syarr. Dan kematian itu sesungguhnya adalah stop, pemberhentian supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi kalau ada orang jahat terus meninggal dunia, saya itu kadang bingung. Pak Mutin tanya, apakah ini baik atau tidak baik? Nanti dijawab baik, kalau itu jahat. Tapi ternyata ya tetap aja para ulama menyatakan baik. Kenapa kok baik? Karena tidak lagi berbuat jahat. Wong sudah mati. Matinya dia itu bagus. Kalau dia masih hidup terus nanti jahat lagi dia. Itu korupsi, ada yang menyakiti orang, ada yang suka merugikan orang, bikin rusuh kampung, itu bisa jadi. Maka dengan meninggal rohatan itu jadi masa istirahat. Jadi boleh aja seseorang itu meninggal itu yang menimbulkan semua orang jadi santai. Tapi bukan orang, tapi dia sendiri. Jadi artinya orang itu jadi tidak lagi berbuat jahat. Saya sempat coba meneliti kenapa kok sampai nabi-nabi dulu banyak yang mendoakan umatnya terus kena balak musibah terus pada meninggal. Salah satunya zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Yunus juga begitu, tapi nggak jadi ya Nabi Yunus ya. Dan beberapa nabi lain. Kenapa begitu? Karena begini, kalau sampai si umat ini terus-menerus melanggar perintah nabinya, tidak menghiraukan nabinya, apalagi sampai kemaksiatannya makin berlanjut, itu berarti mereka makin menumpuk dosa. Karena itu ya Allah di stop aja ya Allah sampai di sini aja supaya nggak terlalu banyak dosanya, nggak pakai jeru nerokoi. Jadi kalau ada orang jahat kok umurnya panjang itu nerokoi tambah jeru, tambah jeru, tambah jeru gitu. Makin dalam nerakanya. Jadi supaya nggak terlalu tersiksa di akhirat, siksanya nggak banyak-banyak amat, di stop aja, meninggal dunia saat ini juga, maka diadab dengan banjir bandang, dengan hujan batu, dengan di tanahnya dibalik dan sebagainya itu adalah bagian dari rohatan likuli masyar likuli li ming rohatan li mingkuli syarrin. Jadi masa stop istirahatnya dia dari perbuatan jahatnya gitu.
Jadi jangan suudzon ya, kalau ada Nabi mendoakan umatnya cilaka itu kadang-kadang ini putus asa Nabi. Enggak putus asa, itu sakno. Kasihan melihat ini, oh sih tambah dadi, berarti tambah banyak kejahatan yang dia lakukan. Baik, kita masuk ke topik yang kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badri wala tasawuf wala tasuf. Fa inna taswifa syarrun. Bersegeralah. Dan jangan menunda. Wala tasawuf ini jangan menunda-nunda pekerjaan sudah kita rencanakan baik, itu segera lakukan. Saya mendapat perintah ini, mendapat nasihat ini itu dari pimpinannya Google. Jadi waktu itu 2-3 tahun yang lalu ya, saya jalan-jalan nih ceritanya, silaturahmi jalan-jalan ke Silicon Valley. Silicon Valley itu di Amerika, di California, tepatnya San Francisco. Itu ada kampung namanya Silicon Valley, dan itu adalah sebuah kampung yang penuh berkah bagi kita semua. Sejak adanya kampung itu, Silicon Valley itu, perkembangan dunia perubahannya sangat tajam. Jadi budaya kita berubah total gara-gara barokahnya Silicon Valley itu. Aku gak ngaku itu barokah itu ya. Walaupun mungkin mayoritas yang di sana itu non-muslim, ya muslimnya banyak juga. Mayoritas non-muslim, tapi itu barokah bagi kita semua. Di depannya Google, apa nggak barokah? Sekarang ini kita bisa ngaji, kita bisa nyimpen berbagai petuah yang baik, kita bisa mencari ilmu pengetahuan dengan cepat, kita bisa belajar dari YouTube tuh, sehari berapa kali kita dapat informasi dari YouTube ini. Banyak sekali informasi bagus ya, WhatsApp juga, Facebook juga. Itu kita bisa silaturahmi dengan siapapun yang mungkin sebelumnya mustahil silaturahmi itu. Nyari orang yang sudah zaman kuno itu hampir-hampir nggak mungkin. Ternyata sekarang teman SD kita bisa ketemu sekarang. Mungkin teman zaman mondok zaman ngaji dulu bisa ketemu sekarang. Ya barokahnya Facebook. Dan semuanya itu ada di sana. Di dalam area Silicon Valley tadi. Saya juga sempat mengunjungi Instagram di situ. Terus saya sempat mengunjungi Intel, tempat prosesor yang ditanamkan di setiap komputer atau tablet kita atau laptop kita. Itu ada, setiap laptop ini ada mikroprosesornya. Hampir semuanya pasti Intel yang ditanam di situ. Intel saya kunjungi, dan hampir semuanya itu menyiratkan pesan yang sama yang eksplisit dari Google tadi, yaitu wabadir kalau tasawuf. Segera, kalau punya rencana kebaikan, segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kamu nggak bahasa Arab, tapi bahasa Inggris ya. Kenapa kok begitu? Kalau Anda punya rencana tapi tidak segera Anda lakukan, maka akan ada orang lain yang akan melaksanakan rencana itu. Dan bukan Anda. Saya jadi kepikiran, waktu itu Google memang pada saat zaman tahun berapa ya, 2000 awal lah, 2000 berapa, 1, 2, 3 itu kita semua kalau mencari informasi, googling itu di Yahoo. Googling kok di Yahoo, googling ya di Google ya. Namanya googling itu karena mencari di Google. Nah, searching itu dulu di Yahoo. Ini sampai ada yang lucu. Teman-teman kita di pesantren kadang ngomong Yahoo itu miliknya santri. Kok bisa? Itu kalau kita marhaban kan suka baca Yahoo. Kapan? Marhaban ya nurul aini, marhaban Yahoo. Tuh kan ada Yahoo-nya. Bukan, itu bukan Yahoo. Itu marhabannya anak-anak zaman kuno itu. Yahoo semua. Dan waktu itu Google udah jadi sebetulnya, tapi ketika disampaikan ke Yahoo, maksudnya agar dibeli, agar digabungkan atau agar digunakan, itu ditolak oleh Yahoo itu. Kenapa demikian? Karena memang idenya nggak terlalu bagus. Ternyata perkembangan zaman ya, mungkin wolak-walik zaman ya. Wah, pertemuannya Google luar biasa. Melakukan perbaikan demi perbaikan terus Google sampai sekarang. Tambah satu persatu, ada kalendernya, ada Gmail-nya, ada Google Drive-nya, ada Google ininya, wah, sampai pembelajaran pun learning kita bisa menggunakan Google. Kalau ternyata Google sedemikian banyak fasilitasnya, akibatnya Google jadi makin maju. Akhirnya Yahoo enggak ada apa-apanya. Sekarang Yahoo enggak dipakai orang, dipakai orang Google. Ini ada Google Meet juga dipakai sekarang ini. Google Classroom untuk sekolah, untuk barokahnya luar biasa. Ya dari tanah itu. Jadi dia mengatakan bahwa memang
kalau nggak segera kita lakukan, rencana baik kita ini akan dilakukan oleh orang lain. Nah, oleh karena itulah Google ketika itu ya belum terlalu banyak rencananya, masih sedikit itu segera dilakukan. Tapi dilakukan perbaikan lagi, terus perbaikannya sampai sekarang. Jadi bahkan Google itu membiarkan para penggunanya untuk memberikan masukan. Nah, ini yang nggak umum ini. Biasanya kan perusahaan itu di-close sendiri kan untuk dia sendiri ya. Ini enggak, ini dibiarkan konsumennya itu, customer-nya itu memberikan masukan. Bahkan tidak hanya memberikan masukan, bahkan ngoding, bikin program sendiri, bikin app sendiri, bikin aplikasi sendiri, dan itu di-store ke Google, diintegrasikan dengan sistem yang ada di Google. Oh, akhirnya Google-nya makin sempurna sampai saat ini. Dulu nggak ada, Google Classroom nggak ada. Zaman awal dulu 2002, 2003 saya kuliah itu Google-nya ya sekedar mesin pencari. 2007 itu ya Google nggak jauh-jauh dari pencarian. Sekarang Google Drive kita bisa menyimpan foto-foto, dokumentasi apapun di Google Drive. Bahkan kita bisa beli tambahan mungkin kalau gratis ya cuma berapa 15 giga ya. Kalau kita bayar bisa sampai 100 giga itu nyimpan di situ. Wah, bisa kayak unlimited kita nyimpan flash disk. Itu akibat dari perbaikan demi perbaikan. Kalau gitu ide awal itu ya sudah, walaupun nggak terlalu baik tapi itu ide awal yang baik kita lakukan. Ini banyak sekali teman-teman yang kuliah S2 tesis nggak segera mulai tesisnya, teman-teman yang S3 disertasi tidak segera mulai disertasinya gara-gara nunggu sebuah ide yang luar biasa, yang heboh. Nah, padahal tak kunjung heboh. Wah, ini harus disadari bahwa kalau sudah ada ide kecil, segera lakukan. Nanti ide kecil itu makin diperdalam, maka akan makin luas, makin luas, makin luas. Itu seperti konsepnya Google tadi itu. Jadi kita lakukan perubahan, perbaikan itu setahap demi setahap. Nah, sorry ya, ini ngajinya ngaji Nasauddin ya, tapi implementasinya revolusi industri 4.0. Badir. Segera, jangan ditunda-tunda. Sudah ada rencana baik, apalagi tadi yang kuliah, apalagi S1 ya lagi TA, tugas akhir skripsi, nggak segera menemukan judul yang heboh. Memang godaannya orang mulai itu adalah ingin sesuatu yang heboh. Kalau nggak heboh, nggak mau mulai. Padahal untuk menuju heboh itu ada langkah-langkahnya. Pertama ya tidak heboh dulu, terus agak mirip heboh, terus setengah heboh, terus begitu sampai menuju heboh. Mungkin heboh sekalinya itu entah setelah berapa tahun lagi. Jadi nggak di awal. Jadi kalau sudah ada terbesit benih, benih itu segera ditanam supaya dia tumbuh menjadi kecambahnya, terus tumbuh lagi menjadi tanamannya jadi semak belukar nanti sudah banyak itu jadi tinggi pohonnya. Baik, dimulai. Nggak apa-apa walaupun idenya itu belum heboh, kecil ya dimulai ya segera. Nah, kalau ditunda bagaimana? Nggak ditunda bahasa Jawanya itu masuk angin. Iya, saya berapa kali ya rapat dengan beberapa tim itu, ya kadang ya berhasil kadang enggak kan ya. Yang enggak berhasil itu lucu. Pada saat rapat itu wah heboh sekali, wah ini bagus sekali idenya, ini bagus sekali. Tapi dalam 3 hari, 4 hari sampai seminggu itu saya coba ingatkan, enggak segera dimulai ta. Oh masih ada anu Pak, masih ada anu, masih ada anu. Akhirnya enggak dimulai beneran. Sampai sebulan tuh lupa idenya tadi di apa itu. Namanya masuk angin. Kelamaan di luar akhirnya kena angin, akhirnya ini terjadi di hampir semua kesempatan. Ya, nggak mesti harus orang bekerja, para pelajar, mahasiswa juga. Kalau kelamaan punya ide, nggak segera ditindaklanjuti, ibaratnya tadi benih nggak segera ditanam, keburu kering, maka disebut kehilangan momen. Menunda-nunda itu syarrun, jelek. Saya nyebutnya tidak baik itu aja lah, kalau jelek nanti sama. Ya, syarrun ya memang artinya buruk, penunda-nundaan itu. Wa insanu mu'arridun li'afati wa syabaihilin katsiratin. Karena penundaan itu ada efeknya dua. Pertama afat. Afat itu masuk angin tadi. Rusak. Ide yang ada tadi itu tiba-tiba hilang. Kalau ide itu hilang atau berkurang atau ada perubahan, ada distorsi, maka sudah nggak seperti yang aslinya itu lagi. Begitu pula ide untuk melakukan kebaikan yang lain. Saya punya ide mau menghatamkan Al-Quran, ini nggak segera dilakukan, udah semangatnya itu menurun. Begitulah ide kepingin mendirikan ini, afat, ya rusak. Setidaknya rusak semangatnya atau rusak idenya, sehingga tidak segera dimulai. Itu potensi yang terbesar gitu.
Ya bisa aja nanti makin kuat ya. Nah, kok itu nggak segera dimulai tapi makin kuat? Nah, karena dia sudah mulai. Mulainya itu apa? Dengan menambahnya sedikit demi sedikit ide tadi. Ditulis artinya ya, disusun menjadi sebuah algoritma atau disusun menjadi sebuah metodologi yang tahap demi tahap itu ditindaklanjuti. Maka akan jadi besar. Itu bahasanya adalah terjadwal. Ini kalaupun tidak dimulai, tapi ada jadwalnya. Angan-angan mimpi itu akan tetap menjadi mimpi selama-lamanya sampai diberikan tanggal. Selama belum ada tanggalnya masih disebut mimpi, ya betul. Jadi selama angan-angan itu masih berpangan-angan tapi nggak dikasih tanggal kapan pelaksanaannya, itu belum masih disebut sebagai mimpi. Nah kalau sudah kita beri tanggal, jadwal kapan mulainya, nah itu baru menjadi niatan yang tulus. Jadi nggak harus sekarang. Ya, itu yang nggak boleh kan terburu-buru. Tapi kalau segera itu dilakukan secara tindak lanjutnya, dilanjutkan atau ditindaklanjuti. Ini kalau nggak ditindaklanjuti itu masih tunda-tunda. Kalau sudah masuk dalam planning maka itu bukan lagi ditunda, tapi memang sesuai dengan jadwalnya. Ya kita akan misalnya ya saya pengen kuliah di luar negeri ya. Wah ini ya oh mana mungkin, oh mungkin aja, insya Allah mungkin aja direncanakan. Oh, tes TOEFL dulu, belajar bahasa Inggrisnya, terus nyari sekolahnya atau kampusnya atau nyari pekerjaannya, terus mempersiapkan untuk itu harus hubungan dengan ini. Ini ada beberapa tahap dan tahap itu akan kita berikan tanggal masing-masing. Ya, wasyawagilin kasih rutin. Yang kedua adalah kesibukan lain yang jauh lebih banyak. Makin kita tunda, makin sibuk kita. Kenapa? Karena kesibukan itu akan terus-menerus datang. Nah, kalau kita prioritaskan, maka kita tidak akan melakukannya. Perlu diketahui tidak ada orang sibuk, yang ada adalah orang yang tidak memprioritaskan. Hari ini yang hadir di pengajian ini cukup banyak. Saya ingin tahu, Anda semua ini lagi nganggur dah. Kok mau pengajian, ngaji kitab lagi nganggur dah. Tentu tidak. Nggak ada di sini yang nganggur itu. Semua juga sibuk. Tapi kenapa kok sempat? Karena diprioritaskan memang kita ngaji ini. Kita ingin tahu bagaimana sih Rasulullah menyampaikan perintah-perintah Allah ini. Kita ingin tahu para ulama bagaimana sih menginterpretasikan pidato Rasulullah ini, mengimplementasikan kepada kita semua, menyampaikannya kepada kita. Kita ingin tahu pengalaman-pengalaman yang ada saat ini di dunia ini, korelasinya bagaimana. Kita harus memperbaiki diri terus-menerus. Oh, itu ternyata prioritas. Maka kesibukan apapun kalau diberikan prioritas tertentu pada sesuatu kesibukan itu, dia berarti prioritas dan dikerjakan. Nah, wasyawil katsirat ini nih kesibukan-kesibukan lain yang kayaknya prioritasnya akan melebihi. Akhirnya kelewatan. Loh, bukannya itu memang berarti penting ya? Oh, iya, tiap hari kita akan ketemu masalah penting. Beberapa orang akan katakan, saya ingin belajar baca kitab kuning, ngaji nahwu dulu berarti ya. Kok kayaknya. Tapi anehnya ketika dia mencoba untuk belajar bahasa Jerman, itu kok semangat. Padahal bodoh-bodoh bahasa asingnya. Oh, sulit ini. Tapi Jerman kok bisa? Padahal sama-sama ada muzakkar, ada muannasnya. Bahasa Jerman ada laki, ada perempuan, muzakkar muannas. Atau pengen bisa bahasa Cina, sudah mulai coret-coret teks hurufnya Cina. Kok bisa? Kenapa kalau Arabi nggak bisa? Kita mau belajar sedikit saja tentang fi'il, isim, tentang huruf, tentang bagaimana ini jar, majrur, ini marfu, rafu, ini nasab, mansub. Kenapa kita kok merasa? Karena merasa tidak penting-penting amat untuk dipelajari. Ya coba beli salah satu kitab ya, atau kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau mungkin Fathul Qorib atau semacamnya yang kecil-kecil yang berbahasa Arab tentu saja. Yang kita nyebutnya kitab kuning soalnya dicetak di kertas warnanya kuning. Kalau dicetaknya di kertas warna putih nggak nyebut kitab kuning lagi. Itu cuma masalah kertas saja. Tapi semuanya adalah hazanah pemikiran Islam, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Kalau begitu, ketika kita sudah sangat kuat tekad kita, determine itu bertekad sangat kuat. You are determined. Sangat kuat tekadnya, maka itu akan jadi prioritas untuk belajar, misalnya tadi nahwu. Sorofnya kuat belajarnya, tekadnya untuk belajar. Maka jadi prioritas. Tapi begitu dia sudah mulai tidak merasa itu penting, maka syawagil katsirotin, agenda yang lain akan berdatangan. Contoh, dia masih kuliah. Nanti aja lah Pak belajarnya kalau sudah
saya lulus dari kuliah, sekarang masih sibuk skripsi ini. Nah, begitu selesai skripsi, sudah wisuda, ternyata harus nyari kerjaan. Saya sekarang sudah nggak kuliah kan? Loh, tapi kan ini saya sibuk nyari kerjaan. Kalau sudah dapat kerjaan, baru nanti saya, oke, oke, oke. Mau dapat kerjaan. Oh, begitu dapat pekerjaan, langkah pertama adalah training, siang malam training itu. Siang malam, terus habis itu kerjaan pada saat awal, sampai akhirnya nggak sempat karena sudah bekerja. Habis itu sudah menikah, nggak sempat lagi. Dikira kalau sudah punya istri itu makin banyak waktu longgar. Oh, ternyata makin sibuk. Gimana keluarganya dua sekarang, keluarga orang tua sama keluarga mertua. Udah menikah, punya anak, wah tambah sibuk lagi. Padahal tadi rencananya kalau saya sudah punya anak, Pak, nih saya masih ikhtiar. Oh, ternyata setelah punya anak harus bangun malam karena anaknya nangis. Harusnya Bu, ya harus nggak ke dokter kalau panas anaknya badannya hangat. Oh, ada lagi macam-macam. Nanti kalau anak sudah gede, udah gede sama aja, sibuk lagi sampai tua, akhirnya sibuk oleh cucu, sudah akhirnya sampai akhir nggak pernah belajar agama sama sekali. Nah, ini karena penundaan tadi pasti akan disusul dengan syawagilin rotin, kesibukan agenda lain yang akan jauh lebih banyak. Kalau biasa dari awal sudah menjadi budaya ngaji, dia akan menjadi prioritas. Maka kesibukan apapun yang lain akan terkalahkan prioritasnya. Setidaknya kita bisa menjadwalkan agenda-agenda itu sehingga sesuai dengan waktunya masing-masing mendapat prioritasnya. Gitu, hadirin. Ada dua ya, berarti problem kita kalau menunda itu apa? Afat, masuk angin. Yang kedua, syawagilin, ya kerepotan, sibuk. Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Ini sampai ada lagunya ini. Apa lagunya itu? Mairama dulu lagunya nyanyi ini ya. Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Gitu. Ya itu adalah sabda Rasulullah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datangnya saat-saat sakit. Wa firagaka fi syughlika qabla syughlika. Yaitu masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datangnya fakirmu. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datangnya ajal matimu. Maka alaihi salatu wasallam Rasulullah bersabda, badiru bil a'malis shalihah. Bersegeralah untuk beraktivitas baik. Ini segera kadang-kadang baikmu sebelum datang ya, itu autocorrect itu. Datang sebelum datang sibukmu. Qabla an tushghalu, sebelum datang masa sibukmu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Wasilu, dan sambungkanlah. Ya, kita berarti harus punya koneksi nih. Alladzi bainakum wa baina rabbikum. Koneksi antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus dikoneksikan. Dari mana? Bikasrati dzikrikum lahu. Dengan memperbanyak zikir, dengan banyak-banyak zikir untuk berzikir kepada Allah, zikirmu kepada Allah. Allah taala adzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Memerintahkan kita, ingatlah aku akan ingat kamu. Gitu. Ingatlah aku ingat kamu. Ini biasakan ini. Apalagi kalau menjelang ajal ya, diusahakan ingat kepada Allah. Dia lagi sakit, ingat kepada Allah. Allah. Nah, Allah di situ. Apalagi kalau menjelang ajal, la ilaha illallah, nyebut nama Allah, Allah datang di situ. Jadi istilahnya ditampingi oleh Allah. Walaupun Allah selalu ada. Gimana itu berarti mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan apapun kita awali dengan zikir. Maka wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum, dari setiap aktivitas tadi, tiap agenda tadi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini usahakan begitu. Mau mulai belajar, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum aja bismillah kok. Apalagi mau dengan aktivitas-aktivitas penting yang hubungannya dengan ibadah, hubungan dengan masa depan, hubungannya dengan menasehati, itu memberitahu, itu adalah aktivitas sangat penting itu. Maka harus diawali dengan bismillah. Diawali dengan menyebut nama Allah yang artinya zikrikum. Penyebutanmu kepada Allah. Maka Allah ada di situ. Artinya ada hubungan. Kau akan disebut oleh Allah juga. Ya, dimulainya. Jadi nanti aktivitas apapun, mau berdiri aja, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebaiknya sih ada alhamdulillah, wassalatu wassalam, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh juga. Makanya di tahlil-tahlil kampung itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Terus berdiri semua orang pulang. Oh, berarti sholawat ngusir tamu itu. Oh, bukan, itu bukan sholawat ngusir tamu. Itu orang-orang kalau mau pulang berdiri itu diusahakan baca sholawat. Nah, itu ada riwayat juga baca sholawat. Ya, setidaknya bismillah ya dipakai ya. Mau berdiri bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh juga. Mau duduk juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh juga mau berangkat, mau naik mobil, mau naik sepeda motor, mau sepedaan, sampai juga gitu. Bismillah. Jadi setiap gerak-gerik kita usahakan sebanyak mungkin aktivitas-aktivitas tadi diiringi dengan nama Allah. Minimalnya bismillah tadi ya. Alhamdulillah. Kita mau belajar juga begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan untuk diawali dengan, diakhiri juga dengan zikir. Artinya dibanyakkan event-event untuk connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi adzkuruni, uzkurni ya. Adzkurukum. Uzkurni, ingatlah kepadaku, adzkurukum, aku ingat kepadamu. Sebut nama Allah maka Allah menyebut nama kita. Ya, hadis ini tadi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qol radhiyallahu anhuma berarti radhiyallahu-nya untuk dua orang. Siapa dua orang itu? Ibnu Abbas dan Abbas. Jadi Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, itu yang berjuang jihad fisabilillah, membela Rasulullah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Jadi kalau radhiyallahu an biasanya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau sahabat itu misalnya bapaknya enggak, contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu an. Nah, bapaknya enggak gitu, enggak ikut radhiyallahu. Tapi kalau punya bapak dan anak ya Allah anhuma. Qol, tadi Rasulullah tadi sudah kita bahas kita khamsan qabla khamsin, ini saya beri merah-merah ini supaya kita tahu itulah 5 itu. Saya coba untuk merangkainya dalam gambar grafis ini bahwa kalau kita lihat masa muda ya warna biru ini saya kira gitu ya. Itu apa istilahnya itu ya? Ada full power, ada minimum power nih. Masa muda itu masa yang penuh power, kuat. Kalau masa tua itu sudah nggak kuat. Untuk belajar, saya kira kalau masanya itu muda, dia akan punya kesempatan yang tinggi, punya perasaan yang tinggi untuk mulai semangat yang luar biasa. Tapi kalau sudah tua, itu biasanya turun perasaannya. Walaupun tidak juga begitu, ini kebanyakan begitu. Saya pernah waktu berada di Hiroshima University, lagi makan di kantin, tiba-tiba ada orang sepuh duduk di depan saya. Oji-chan, saya langsung sapa. Ya setelah selesai makan, saya tanya, Oji-chan wa gakusei desu ka? Mbak, jenengan itu mahasiswa ta? Saya bilang gitu karena beliau membawa buku, bawa tas. Iki Mbak iki ngapain di kantin kampus ini? Saya tanya, ternyata betul. Hai sudah loh. Iya saya ini mahasiswa. Tenan ya Mbak, jenengan berapa umur? 71, 70 sekian lah, 71 ya waktu itu. Beliau bilang, 71 kuliah ya. Terus beliau bilang bahwa dengan kuliah itu akhirnya otaknya terlatih terus untuk aktif berpikir sehingga nggak jadi pikun, tetap berguna dan semacamnya itu. Saya beri alasan, mungkin alasannya banyak sekali orang tua itu sekolah. Saya masih ketemu kok banyak sekali orang sepuh sekolah. Tapi ya nggak banyak-banyak amat ya. Ya di Jepang tadi berapa 2-3 kali mungkin lah ketemu orang sepuh lagi sekolah. Kalau di kampus di sini TS ini kapan hari ada yang umur 60 sekian wisuda. Ya, 60 berapa? 60, 65 itu wisuda S3. Saya kira kampus lain juga ada waktu wisuda itu kadang disebut umur yang tertua berapa. Tapi ya berapa orang sih kayak gitu itu? Mungkin cuma paling 2-3 orang dari sekian puluh ribu mahasiswa yang umurnya sekian. Artinya potensi untuk belajar di masa tua itu sangat kecil. Terutama dari semangatnya orang itu sendiri drop gitu. Kecuali emang dari awal dari muda dia memang semangat untuk sekolah. Sehingga tua-tuanya juga sekolah. Jadi yang sekarang yang dewasa-dewasa tetap ngaji ini saya yakin insya Allah masa mudanya juga rajin ngaji. Sehingga sudah sibuk, sudah punya anak, sudah memimpin perusahaannya, sudah jadi pemimpin, pimpinan, tetap ngaji. Saya menduga orang-orang yang tadinya tidak ngaji, tidak ada keinginan ngaji itu agak sulit untuk diajak badannya itu untuk ngaji kalau sudah banyak kesibukan. Tapi dari awal pengen belajar, keinginan belajarnya tinggi, nanti begitu sudah sepuh itu tetap aja pengen belajar. Saya salut ada orang yang sudah sepuh masih tetap mau belajar, mau ngajar. Saya bersyukur para kiai itu walaupun sampai sepuh pun
Makin sepuh itu makin sibuk sekali. Orang yang pengen belajar, kita tahu ya, Mbah Kiai Maimun Zubair itu umur 90 sekian, udah sepuh sekali, masih pergi ke mana, ke Jombang, ke Jakarta, dalam rangka syiar Islam, mengajarkan agama kepada masyarakat luas. Ternyata ingatannya sangat tajam. Ternyata kalimatnya sangat jelas, intonasinya juga sangat jelas. Kadang-kadang kita berpikir ada mbah-mbah kok belum tua tapi kok sudah pikun, sudah nah, ini kita harus sendiri memperhatikan diri kita sendiri. Ya opo diri harus harus sangat banyak untuk menggunakan akal pikiran kita. Jangan sampai akal pikiran kita nggak banyak digunakan. Monggo kita latih mulai dari sekarang pun kita gunakan. Ojo dieman-eman, ojo pelit-pelit nemen. Eman otakku dipakai. Dulu ada Pameo. Ini ada otaknya orang dari mana, Amerika, orang Jepang, orang yang ada dijajar. Ternyata otaknya satunya lagi otaknya orang Indonesia katanya itu. Yang Pameo ini. Ternyata semuanya itu harganya murah. Yang paling mahal otaknya orang Indonesia. Kenapa? Masih baru, jarang dipakai. Sehingga masih mahal harganya. Wah, itu guyonan yang menyakitkan. Tapi mungkin bagi kita adalah itu masukan bahwa kita itu ternyata jarang menggunakan secara maksimal otak kita. Begitu kelihatan sulit, kangel ini, atau tuku wae, ngapain bikin sendiri? Kita ngimpor aja bisa, kita beli aja dari luar bisa, kita bisa. Segala macam kita beli dari luar. Kenapa? Karena kita nggak mau berpikir untuk bikin sendiri. Ya mungkin kalau nggak cukup apa boleh buat ya. Mungkin ada bahan makanan, pokok-pokok. Mungkin dari lahan kita nggak cukup, memang nggak cukup, mau diapakan. Ini kalau masih memungkinkan, masih kita create sendiri, kita fabrikasi sendiri, masih bisa. Gak wis, angel mikirnya. Otak emang dipakai. Nanti cepat aus. Waduh, ada otak kok masih baru gimana ya. Menurut beberapa ahli, Einstein yang sedemikian hebatnya itu, otaknya encer sekali, tajam sekali dalam menemukan ide-ide itu ternyata menurut para ahli otak itu baru 10% kekuatannya yang dipakai. Ngono di 10%. Mungkin digdoyo otaknya kayak gitu baru 10%. Nggak tahu kalau saya kali ya. Ini baru berapa persen dipakai? Jangan-jangan masih 2,5%. Zakat zakat malah 2,5%. Berarti masih banyak lagi potensi-potensi yang dapat kita lakukan. Menurut para ahli otak itu jumlah informasi yang dapat disimpan dalam otak kita itu 1,00000 itu diukur sampai jarak 10,5 km. Itu jumlah informasi yang sebenarnya fit bisa masuk ke dalam otak kita. Percaya nggak? Itu berapa itu? Jadi kalau nolnya 6 aja 1 juta, nolnya 9 aja sudah 1 miliar, nolnya 12 1 triliun. Ini 0,0 dijajar sampai 10 km, 10,5 km. Itu sekian banyak informasi itu sebetulnya bisa masuk ke dalam otak kita. Sebetulnya, tapi karena tadi itu pelit, diajak mikir tidak, kak, malas aku mikir, Mas. Wis apa karepmu ngono? Ya apa karepmu? Kesusu minta kesimpulan aja. Mari kita coba pikir. Jadi kekuatan masa muda ini luar biasa. Nah, itu monggo kalau kita masih merasa ini masih umur muda, umur muda itu berapa? Ini riwayat terakhir sampai umur 50 atau 60 itu masuk masa muda, masa remaja. Ya ada perubahan-perubahan yang batas muda dan tapi insya Allah kita sendiri yang bisa merasa aku masih enom ini, masih umurku swidak sih enom aku. Bisa aja. Jadi masa muda itu apalagi umur masih belasan tahun, 20-an tahun, wah itu masa keemasan. Digunakan semaksimal mungkin. Ini kalau sudah masa tua itu semangatnya tadi bisa drop. Yang kedua fisik, masa sehat ya, sihatuka. Tadi apa? Masa muda itu disebut oleh Rasulullah sebagai apa? Syababaka qabla hiramika. Yang kedua adalah masa sihataka qabla saqamika, masa sehatmu. Kalau sehat itu dipakai untuk apa aja enak badan itu. Untuk berlari-lari enak, untuk nongkrong enak, untuk unjung-unjung enak. Untuk nonton TV ya enak itu, untuk browsing enak, untuk lari pagi, untuk dolan kemana, untuk ngangkat bareng, enak semuanya. Ini kalau sudah tua, waduh, untuk layah-layah aja rasanya gak enak. Maaf kok tua sih, gak enak badan. Kalau udah masa sakit, fisiknya sakit, gak enak semuanya. Untuk makan aja gak enak. Ini mestinya sate ini enak, tapi karena darah tinggi nggak boleh makan sate ini, wes batal nih ya. Biyen sih masa muda kan duit kan beli sate,
Sudah tua karena kesehatannya jadi nggak makan sate. Nggak tahu makan sate lah ini, nggak tahu makan gulai. Wah, sakno sampean ini. Iya kan, jam nom-noman nggak makan gulai, nggak makan sate karena mahal, nggak ada duit. Itu wek, nggak makan sate padahal duit duit karena darah tinggi, kolesterol, asam urat numpuk di situ. Ya, repot. Baik, kalau diberi sehat, nah kita maksimalkan penggunaan kesehatan kita. Ya cuma jangan aneh-aneh, saya ngerusak kesehatan. Nanti diberitahu oleh Sayyidatul Haddad. Yang ketiga itu masa kaya, ada duit. Sebenarnya goni yang dimaksud dalam hadis ini hina aka qabla fakrika. Hina itu artinya nggak butuh. Hina anin nas, tidak butuh kepada manusia. Gak jaluk anang wong, gak suka minta. Hina itu jadi bukan masalah kaya, tapi masalah memang tidak butuh. Tapi kalau orang yang butuhan namanya fakrika. Fakrika itu fakir itu butuh. Ini biasanya para kiai itu al-fakir, tanda tangan al-fakir. Kalau menyebut saya al-fakir gitu, minta sesuatu ngomong itu al-fakir. Artinya orang butuh fakir kepada Allah. Ini fakirnya Pak Kiai ini ya. Jadi yang kadang nggak kiai sok kiai itu menyebut dirinya al-fakir, terus nama dia disebut di situ. Waduh, terus mas main kok wis kiai ya. Nulis gitu. Fakrika. Butuh. Gina aka itu berarti butuh, gina aka tidak butuh ya. Tidak butuh dari manusia. Ya, tapi masyarakat yang menamakannya sebagai kaya. Nah, kadang-kadang perasaan sebagai kaya itu tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena dijejer orang yang lebih kaya lagi. Jadi di sini ternyata adalah suatu persepsi. Iya, sama sendiri sebenarnya kaya apa enggak sekarang ini? Kaya apa enggak? Udah diajari kan kemarin hari. Ya kita harus ngomong, ya dosa banyak, kaya saya ini. Segini, ya banyak itu. Kamu kepingin banyak berapa sih banyak itu? Sekian. Sekian itu berapa? Sudah segitu. Gitu, nggak lebih. Nggak pengen lebih. Pengen sih lebih, berarti belum. Jadi kalau sudah hina, ya berarti sudah nggak butuh lagi. Itu berarti memang goni. Ya, justru kalau kita menyatakan sebagai cukup, itu Allah Ta'ala ditambahi. Karena Allah Ta'ala akan menambahi orang yang sudah merasa cukup. Apa? Ditambahi kalau sudah merasa cukup. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sudah bersyukur kepadaku, artinya sudah merasa puas, merasa cukup, apalagi merasa berlebihan, la azidannakum, aku tambahi. Ini kemarin ada yang pribadi ke saya ngirim pesan ini. Gimana caranya? Oh, zaman merasa bersyukur, harus bersyukur. Ya merasa tak bersyukur ya, mengimplementasikan rasa syukurnya itu. Matur nuwun ya Allah. Sudah banyak ini ya Allah. Sudah banyak ya Allah. Ini waduh luar biasa ini alhamdulillah. Sudah punya pekerjaan itu, sudah bagus sekali nih ya Allah pekerjaan saya ini. Saya senang sekali ya kerjaan saya ini. Itu namanya syukur terhadap pekerjaan. Sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya teman, sudah punya relasi. Wah, matur nuwun ya Allah ini wah sudah banyak sekali ini bagus sekali. Senang nih, senang sekali. Itu namanya syukur. Nah, kalau sudah gitu akan ditambah. Ini kebahagiaannya ditambah tentu saja. Iya, punya relasi. Wah, terima kasih, senang sekali. Relasinya dirawat dengan baik, relasinya dihubungi dengan baik, diperlakukan dengan sopan. Maka meningkat kualitas dari relasionalnya itu. Menghasilkan, mendapatkan keuntungan. Ini karena dirawat. Nah, sebaiknya nggak dirawat, relasi kok gini. Padahal dia sudah punya potensi-potensi bagus. Lepas semua satu persatu. Itu karena tidak dirawat. Punya hubungan, punya dosen yang baik. Alhamdulillah, saya senang sekali. Diperintah apa aja dilakoni. Asal nggak maksiat harus dilakoni. Ternyata makin bagus kualitasnya. Tapi kalau nggak bersyukur, kok ya dapat dosen kayak gini, terus gak ngene, gak ngono. Akhirnya makin turun kualitinya. Itu namanya bersyukur. Baik, tentang kaya ini bisa saja konotasinya duit, tapi bisa juga dengan properti yang lain. Seseorang kalau sudah merasa itu cukup duit itu bisa. Tapi kalau kurang karena memang kekurangan beneran atau merasa kurang, ya berarti kurang. Kesempatan yang berikutnya adalah waktu, masa senggang. Masa senggang ini, masa longgar ini tadi saya sampaikan hubungannya terutama dengan prioritas. Kalau kita bisa memberikan prioritas, maka kita akan bisa mengatur ini yang dipakai. Ini akhirnya banyak masa senggangnya. Istilahnya kalau manajemen waktu itu adalah ada 4 kuadran ya. Kuadran horizontalnya itu adalah kuadran penting dan tidak penting. Kuadran vertikalnya itu adalah kuadran
mendesak dan tidak mendesak. Nah, kalau penting mendesak harus sekarang. Kalau penting tapi tidak mendesak, kalau penting tapi tidak mendesak, reschedule, dijadwalkan ulang. Saya harus silaturahmi sana. Penting, mendesak, ya nggak harus sekarang. Kalau gitu reschedule, dijadwalkan ulang. Nggak penting tapi mendesak. Harus sekarang Pak hadir. Di mana? Di sana. Oh, kenapa harus hadir? Iya. Oh, ini penting, mendesak. Nah, nanti dulu penting nggak sih? Oh, ternyata nggak penting-penting amat kok. Maka delegasi. Solusinya delegasikan. Entah delegasikan kepada wakil kita, kepada anak buah kita, teman kita, bisa didelegasikan. Namanya kita delegate. Terus nggak penting ya nggak mendesak, nah iso dihapus saya. Nah iso dihapus. Oh, nggak penting, nggak mendesak, memenuhi jadwal aja. Nah orang yang demikian bisa melakukan itu, banyak waktu longgarnya. Begitu. Teorinya begitu. Ya prakteknya silakan masing-masing, tapi teorinya begitu. Tapi kalau semua dianggap sebagai penting dan mendesak, wah sibuk sampean. Dino wengi awan wengi jam berapapun sibuk. Kenapa? Semua dianggap penting dan dianggap mendesak. Sampai yang benar-benar penting akhirnya terlewatkan gara-gara kedesak sama agenda-agenda yang lain. Oke. Nah, kalau kita punya ini terus orangnya masih hidup, wah barokah dari Allah itu sudah. Badan kuat, fisiknya sehat, duitnya cukup, waktunya longgar, terus masih hidup wis. Enak-enak uang wis. Enak masalah gimana? Ya, tapi masalah masih gak ada apa-apanya dibanding 5 ini. Badannya kuat, fisiknya sehat, duitnya cukup, waktunya longgar, masih urip wis. Mati ya gak besok dia. Anda kalau merasa nggak punya ini, nggak punya itu ya itu tadi pergi ke kuburan ya. Kalau di kitab Hilyatul Aulia ya di Imam Ghazali, Syarahnya Ghazali itu, ya itu disebut. Jangan merasa gak diopo-opo, pergi aja ke kuburan, terus ngomong dengan kuburan-kuburan itu. Sampai nih lo, masih saya hebat-hebat urip nang donya, tapi kan sama nggak dinyowo toh. Aku lo dinyowo. Atau paling nggak ngomong kepada diri sendiri, ya Allah, matur nuwun ya, alhamdulillah. Mereka itu walaupun orang hebat yang di kuburan ini, tapi kan mereka tidak punya kesempatan untuk beribadah seperti saya saat ini. Apa istilah itu? Kesempatan itu. Ya nyawa, alias hidup. Masih ada potensi untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Kita masih punya nyawa, mereka nggak punya. Orang lagi sekarat itu, kalau ditanyai, mau nggak saya tambahin? Oh, bersedia. Berapa biayanya? Oh, berapapun akan saya bayar. Ibaratnya kalau orang di padang pasir, terus nggak bisa minum, nggak ada air, hausnya luar biasa, itu dikasih tahu, ini ada air segelas, tapi harganya sesuai dengan semua kekayaanmu, itu harganya sekian. Kayaknya 1 triliun. Ini 1 gelas air ini 1 triliun. Mau nggak kamu beli? Oh dia sekarat, kehausan. Gimana nggak beli? Ya pasti dibeli. Walaupun berapapun harganya, semahal apapun pasti akan dibeli. Maka harga seperti itu kalau dikonversi pada saat kita masih hidup ini, itu dapat disesali, menjadi penyesalan kalau nggak digunakan dengan baik. Baik hadirin, kombinasi antara masa muda mungkin nggak 70% ya, mungkin nggak 100%, 60%, 70%. Fisik sehat juga gitu, 100% sehat ya kayaknya enggak ya, mesti ada 90 atau 80. Kaya duit ya segitulah cukup, gitu, nggak usah sampai terus kekurangan atau kebanyakan sekali sehingga nggak sempat macam-macam. Kalau banyak sekali tapi kita bisa memanfaatkan dengan baik ya alhamdulillah itu bagus sekali. Kadang-kadang dia merasa kurang, duitnya sudah banyak tapi ternyata masih kurang. Ini kalau sudah merasa cukup ini, terus waktu juga ini kombinasi dari 5 variabel ini mengakibatkan aktivitas kita bisa dilakukan. Meskipun 5 variabel ini dengan berbagai ukuran, tidak 0,1 mungkin 0,2, ini 0,7, 0,9, 0,5 bisa kita gunakan. Nah, soalnya kalau begitu drop ini nggak bisa. Ini kalau ada yang drop 0 di situ nggak bisa. Mau pergi umroh nggak punya duit, ya nggak berangkat. Duitnya banyak tapi nggak punya waktu, sibuk terus. Saya pernah merasakan yang senggang ini ya. Suatu saat, ini diperjalankan oleh orang di luar negeri, keliling kemana-mana. Saya pernah ke negara mana aja ya. Kalau saya hitung kira-kira 12 negara ya. Pernah ke salah satu negara ya. Salah 2 atau salah 3 itu. Karena diatur, jadwalnya ketat banget itu. Jadi menit itu sudah ada. Saya ingin, mbok ya dibiarkan, mbok ya. Sebaiknya kasihlah waktu saya sedikit di sini untuk bisa menikmati ini. Tidak bisa Pak, berapa menit lagi sudah dijemput di sana. Benar. Begitu kita menuju ke sana, yang menjemput sudah siap itu. Naik
kendaraan ini ya sudah siap juga yang mau berangkat ini dan jamnya juga sudah menit demi menit. Kalau sudah gitu nggak punya waktu. Walaupun badan sehat, masih muda, kuat, duit ada, tapi nggak bisa menikmati itu. Kenapa? Waktunya nggak ada. Ketat sekali jadwalnya. Satu saat akan begitu. Baiklah, ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, kita manfaatkan sekuat tenaga. Nikmat Allah la tuksuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Nikmat Allah banyak. Tapi setidaknya 5 ini adalah nikmat yang sangat diandalkan oleh setiap orang, setiap manusia yang masih hidup. Baik, diri yang saya hormati, saya lanjutkan. Maqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal firagu. Ada dua nikmat yang sering terlalaikan. Orang terperdaya oleh nikmat dua ini. Dia lalai segala macam akhirnya. Katsirun minan nas sehingga tidak menyadarinya. Banyakkan orang. Yang pertama as-sihhatu. Sehat. Wal firagu masa senggang, longgar, masa lapang. Wah, gak sengaja ini kita. Padahal sudah merasa gak nikmat apapun. Ternyata sehat ini adalah bikin kita jadi terlena. Wal firagu masa lapang. Ya, di antara 5 itu 2 ini yang paling signifikan. Tapi saking signifikannya sampai dianggap sebagai default. Default itu sudah mesti ada itu konstanta, yaitu sehat. Gak dirasa. Bagi Anda yang kepingin coba merasakan, boleh sekali-kali pergi ke rumah sakit. Tapi ini masa COVID ya, nggak apa-apa. Cari amannya aja lah. Nengok orang sakit. Ketika ke rumah sakit lihat orang yang lagi opname itu, Masya Allah, dia nggak bisa kemana-mana, di kamar terus. Mau bangun aja sulit, harus dibantu yang nunggu. Itu mahal sekali. Dan ini kita seringkali terlewatkan untuk diakui sebagai nikmat Allah. Maghbunun. Wal firagu, waktu masa lapang. Itu kok pinmat atau masa lapang lo, coba lihat itu. Beliau-beliau yang nggak punya waktu. Pak Jokowi setiap menit, setiap detiknya aja. Ada Bu Risma, ada menteri-menteri, ada Pak Bupati, Pak Gubernur. Lihat dari jam ke jam itu sudah ada jadwal yang menunggunya. Kalau kita mau nongkrong di warung bakso itu, mau berapa jam juga nggak ada yang nyari. Itu pirogu itu. Waktu masa lapang, wah itu mahal itu. Banyak orang yang kepingin punya waktu seperti itu bisa nongkrong. Dengan saya yakin banyak sekali orang yang sangat sibuk ini. Pasti kemejar lihat orang yang santai main sekak, main catur berjam-jam. Kok iso sih Mas sama niku nganggur sak gitu. Saya itu nganggur titik karena ya anak nangis kepingin ngajak ini. Saya nganggur titik itu telepon dari sana. Kenapa enggak menyelesaikan ini sulit? Nganggur titik di situ ada orang yang hubungi. Itu banyak sekali aktivitas ini. Orang kok punya virok masa lapang itu sugih menurut. Sugih sehat, sugih waktu lapang. Kita lanjutkan kultu, maka saya berkata, ini Said Abdullah Ladat ini yang menyampaikan nasihat beliau, fal magbunu fihima min utihima fa'asa sahihan farigon yunfiqu sihata wa firagahu fil ghaflati wal batilat. Maksudnya al-magbun terperdaya di dalam dua kenikmatan sehat dan lapang ini adalah orang yang hidupnya memang betul-betul sehat dan waktunya longgar, kober. Oh, apa ya kober? Yunfiqu sihata wa firagahu, tapi sayangnya dipakainya sehat dan kober itu fil ghaflati, untuk sesuatu yang ghaflah, yang sifatnya itu keduniawian saja. Ghaflah itu kelalaian, sia-sia, nggak ada gunanya. Wal batalat, dan yang merugikan, yang membatalkan macam-macam kenikmatan yang lain tuh. Jadi betapa banyak orang yang punya waktu dan punya kesehatan ini, kok emane Mas, kok digawe sing gak gunane ngono, sia-sia. Apalagi gampang rusak ngono iku, ngapain nyaman kok gitu itu. Itu namanya ghaflat dan batalat. Apa aja mungkin dengan kita semua juga bisa mencari contoh yang mudah pada diri kita sendiri. Kok ini sampai berang kilo menempuh perjalanan ya, benar balik mana? Ya kalau ada maksudnya nggak apa-apa. Saya maksudnya mau ini untuk ini nggak apa. Tapi kalau nggak ada maksudnya, sia-sia nih. Bengong, nonton TV mulai jam itu bengi sampai jam 12 sampai jam 1 malam, pagi-pagi akhirnya terlambat bangun. Ini buang waktu segitu banyaknya loh, ngapain? Browsing nggak entek-entek, semua Facebook itu komentarnya siapa jadi baca sampai entek.
Apalagi di Twitter ada orang yang suka menghasut, mau diwaca kabeh. Ujung-ujungnya jengkel kepada siapa, jengkel kepada siapa. Iman, sehat, longgar waktunya, tapi dipakai goflat dan batolat. Sia-sia dan merugikan. Rugi. Au fi ma'natil isygol, atau dengan mana-mana yang sibuk, ad-dunyawiyat, kegiatan duniawi. Loh, kerja itu duniawi apa ukhrawi? Nah, itu masing-masing. Beda niat, beda. Orang niatnya tuh ukhrawi, maka nambut gaya itu jadi ukhrawi. Nggak golek nafkah nggo anak bojo kok. Apalagi kalau sampai orang itu kerjanya itu tidak ada ukhrawinya sama sekali, sehingga dia nekat untuk korupsi, untuk merugikan orang. Ya duniawi, terus gak duniawi tok nerokowi malah itu tambahan situ engkas itu. Ya duniawi nerokowi. Terus gak untuk ukhrawi Gusti Allah, tapi untuk menyiapkan dirinya masuk neraka. Isghalud dunyawiyat al-mulhiyati an dzikrillah. Tapi saya malahi itu melalaikan. Banyak orang mengatakan bahwa kita main game itu melalaikan dari Allah Ta'ala. Karena game itu termasuk dari malahi. Kalau dulu itu musik, ada dua pendapat, memang ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Kenapa? Karena alasannya malahi. Malahi itu melalaikan. Ya, bagi sebagian orang, saya justru dengan musik itu malah mendekatkan diri saya kepada Allah. Saya bisa menenangkan batin saya. Oh, berarti nggak malahi itu. Yang malahi melalaikan dari Allah. Sehingga dilarang. Pakai rebana, waktu Rasulullah hadir, itu dulu ada musik Rasulullah, saya mau main musik saat ini, rebana. Oh ya silakan. Terus ada oleh sahabat hentikan, oh jangan tindakan, biarin. Itu dari Habasyah ya. Ada rombongan dari Habasyah, ya mereka ingin menghormat dengan cara seperti itu. Rasulullah menerima penghormatan itu. Ya, perayaan. Di sini malahi melalaikan. Tidak hanya kegiatan seperti musik tadi, bisa juga kegiatan lain yang saat ini sering kita lakukan dengan adanya medsos. Media sosial ini sangat menyibukkan kita. Padahal jadi nggak penting, tapi sangat menyibukkan. Yang penting itu nggak banyak. Paling pol 20%. Serius. Ini menurut beberapa riset ya, buku itu juga kebanyakan isinya itu sampah. 80% sampah. Yang 20% saja yang itu adalah inti. Nah, kalau gitu yang tertulis di media sosial pun paling maksimal ya 20%, mungkin malah kurang. Kemudian kalau yang dipilih itu adalah akun-akun yang tidak berguna. Nah, itu kita bisa cek yang malhiyat yang mana, yang batolat, goflat yang mana. An dzikrillah, sehingga nggak sempat untuk zikir pada Allah. Wa an amali sholihan, nggak sempat ngelakoni kebaikan. Wa inna mastabinu lahu annahu maghbunun ba'da mautihi na yu'ayinu ma fatahu min darajatil ula. Nah, tahunya kapan? Tahunya kalau sudah mati. Bahwa di annahu maghbun, wah eman ya aku biyen ya, ba'dal mauti, saya wis mati. Hina yu'ayinu ma fatahu. Dulu saya nggak sempat ini, nggak sempat itu. Padahal kalau saya lakukan itu darajatil ula, saya mendapat derajat yang tinggi. Coba dulu kalau saya itu ikut membantu para ulama itu bisa berdakwah supaya ngajinya lancar. Saya coba bikinkan YouTube channel yang bagus. Coba saya desainkan ngajinya beliau itu supaya bisa, tentu saya bisa numpang sarungnya para kiai, numpang sarung ya apa keramat gandul. Beliau keramatnya itu tinggi dan kita gandul di keramatnya beliau. Eman Ben, kemampuan malah tak guys enggak, gaya meme enggak berguna. Coba kayak memenya itu saya pakai untuk menjalankan apa yang beliau sampaikan itu, wah, tentu manfaat ini di dunia wal akhirah. Ini contoh. Manera dia duit akeh pian anakku tak jarno ae. Tahu gitu kan anak saya ngajikan, tak tahu gitu anak saya ajari dengan baik, saya carikan tempat belajar yang baik. Eman rek bojoku pian enggak tak seneng-seneng no. Wah, ternyata banyak-banyak hal yang ini yang dieman-eman mafatahu yang terlewat ini ketika sudah mati. Eman aku pian duwe anak buah akeh gak tak ajak sing apik. Malah tak ajak korupsi, malah tak ajak malas-malasan. Itu akan tersesali semua ketika dia sudah tidak punya semuanya itu. Yaitu ketika dia sudah wafat. Darajatil ula. Kalau dilakukan itu betapa tinggi derajatnya seorang bos, pimpinan yang anak buahnya itu nurut-nurut, anak buahnya itu melakukan kemaslahatan semua dipimpin oleh bosnya. Wah, itu ini derajatnya tinggi sekali kan sebagai seorang pemimpin yang adil itu. Allati law anfaqa fi talabiha sihhatahu wa firaghahu lanalaha. Kalau dia mau aja menggunakan waktu senggangnya tadi, kesehatannya tadi untuk itu, niscaya dia lana laha, pasti akan mampu mencapai
derajat yang tinggi tadi. Qala Ali karimallahu wajhah, karena itu Sayyidina Ali menyampaikan annasu niyamun fa idza matu intabahu. Menungso itu roto-roto keturun, banyakan itu ketiduran. Fa idza matu, kalau sudah mati baru itu bangun, baru sadar. Iyalah, kesadar. Apa yang mau itu? Turu. Ya, kalau bisa sih sebelum mati kita sudah intabah, sudah bangun. Melihat sekeliling kita, selama tidur tadi kita ngiler, kita ngelindur itu. Jadi baru setelah mati baru bangun. Ini kalau bisa sebelum mati kita harus sudah bangun. Wa qala Allah Ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah yauma yajma'ukum, hari yang di waktu itu Allah Ta'ala liyaumil jam'i, yaitu mengumpulkan kamu semua. Dzalika yaumut taghabun. Kalau sudah dikumpulkan di mahsyar itu akan dihisab satu persatu, dihitung amal perbuatannya. Ingatlah hari yang seperti itu supaya kita bisa menghitung diri kita sendiri. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahasaru ahlul jannah illa ala sa'atin marratin bihim marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Orang surga itu ternyata ada menyesalnya. Kan kita baru tahu ya. Getun aku. Nyesel apa? Biyen lu sik urip dunya itu. Oh, ternyata yang digetuni dulu itu. Padahal dia sudah ada di surga itu. Masih menyesali suatu saatan marrat bihim, yang terlewatkan saat itu lam yazkurullaha biha, tapi tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Ya itu, nganggur-nganggur maca kulhu, nganggur-nganggur baca wirdul latifnya dibaca. Teman-teman yang masih kelewatan nggak baca wirdul latif atau rotibul hadat atau zikir-zikir yang lain, baca istighosah, teksnya banyak tersebar. Kalau belum punya, masuk aja ke YouTube, tulis wirdul latif, itu sudah banyak sekali santri-santri kita yang sudah menuliskannya, membuatnya menjadi video yang bagus, bisa Anda ikuti dengan teksnya, dengan suaranya. Bacaan istighosah juga banyak jenisnya. Silakan dipilih, rotibul hadar, rotibul alidrus, rotib alatos, apalagi ijazah dari para kiai, banyak sekali memberi ijazah. Mbak Hashim Asy'ari juga ada ijazah panjang doa beliau. Yang Syafi'i punya doa panjang sekali. Kalau saya punya kitab Abwaabul Faraj, isinya adalah ijazah-ijazah dari para ulama, dari Imam Nawawi dan sebagainya. Ditulis oleh Sayyid Abdullah bin ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Maka itu isinya Abwaabul Faraj, itu adalah wirid-wirid beliau. Kita pakai wirid-wirid itu di mana kita butuhkan, kita senggang waktu kita, apalagi kalau bisa kita jadwalkan. Ya. Wa dzalika idza ra'au qadarul fa'id bisalabil ghaflah. Karena ahli surga tadi menyesal setelah mengetahui kadar bobot dari amalan yang dia tinggalkan. Bisa gara-gara lali, lupa tadi. Fitil kasah minal qurbi wa na'im. Kalau seandainya waktu itu dipakai, niscaya akan menambah kurbi, kedekatannya, wa na'im, dan kenikmatannya. Jadi karena levelnya dari level 1 sampai level 7 untuk bisa mencapai yang firdaus tadi, ya lah masuk level 1 yang penting ke surga. Cuma dibanding yang level 7 ini gak apa-apa nih, jadi dapat beras ya tapi raskin yang modelnya itu. Pokoknya ono. Iya kan, surga itu kan antara kosong. Dan hari ini kita membangunnya. Bagi dengan yang dzikir itu nambahi tanam-tanaman di situ. Kalau kita sedekah nambahi gedung-gedung di situ. Nah, itu kalau misalnya amalannya nggak ada sama sekali, itu tentu saja tanah lapang kosong. Kayak untuk popo. Ya, untuk makanan tadi itu dapat beras di bansos tadi. Ada bansosnya nanti dikasih beras bansos. Aduh, apa namanya? Bantuan pangan non tunai ya. Ya, BPNT, bantuan pangan non tunai. Dapat itu. Tapi yo kalau melihat yang mewah temen yo getun apa nyesal kenapa dulu nggak dipakai waktunya itu, padahal mungkin kan. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa firaghahu fi ma'asillahi. Nah, kalau yang ini beda ini. Yang pertama tadi masih tertipu atau terperdaya oleh sehat dan firognya. Kalau ini orang yang menggunakan masa waktu sehatnya dan masa longgarnya itu fi ma'asillah, justru untuk maksiat kepada Allah, masakhitihi, dan bikin murka Allah, fahuwa khasirun mamqutun walaisa magbunun. Maka itu orang yang rugi, orang yang terkutuk, dan bukan lagi orang yang terlena. Innamal magbun, kalau yang disebut terlena, man yanfaqaha fil batilat wa mubahat. Itu hanya orang yang menggunakan waktunya tadi untuk yang sia-sia dan enggak ada gunanya. Ya, yang malah mubahat itu yang boleh ya, sekedar boleh.
Qad yakunu, dan kadang-kadang qad ya, qad itu artinya dua. Kalau dia diikuti fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Kalau diikuti fi'il madhi artinya sungguh. Nah, ini qad diikuti fi'il mudhari' yakunu. Berarti artinya kadang-kadang. Wa qad yakunu ma'nal hubni fi sihhati wal firaghi adalah kadang-kadang makna dari terlena terpedaya dalam hal sehat dan masa luang ini adalah alla yu'atahuma al-insana fa yabtali bil amradi aw fi kasratil ishghal fala yatamakkanu bisababi dzalika min al-a'mali shalihat allati yatamakkanu minha al-asha wal farihun. Fafham hauna qaul ta'ala. Terpedaya di sini konotasinya adalah sia-sia. Dia tidak bisa mengecap kenikmatan, nikmat sehat dan masa lapang. Kenapa? Karena dia amrod, sakit. Awidhi'fi atau lemah. Wakathratil isghal dan akhirnya sibuk sekali, nggak punya masa itu. Perantangun sambil dalik, sebab merasa didominasi sakit dan terlalu banyak urusan, sehingga tidak memungkinkan bisa beramal soleh. Kalau ditambahkan, maka tidak memungkinkan gara-gara bisa babi dalik tadi, dia tidak memungkinkan amalus solihat. Semua aktivitas, rencana-rencananya mau bikin ini, mau bikin itu, gagal. Kenapa? Sakit. Kenapa? Karena sibuk. Allati namakan minha al-asihha'u wal fariguna. Enggak punya sehat dan enggak punya farigun. Ya, ini kalau sudah lewat seperti itu, maka kerugiannya akan terasa. Sampai di sini dulu. Insya Allah bisa kita lanjut kepada kesempatan berikutnya. Simpulkan bahwa aset-aset yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita memiliki kesempatan, masih kuat fisik kita, memiliki kesehatan, semuanya masih nyaman, duit kita yang insya Allah ya banyak ini, mestinya banyak, aku ya banyak ya, alhamdulillah duit kita banyak, waktu juga kita longgar, alhamdulillah masih bernyawa, ini aset yang berharga kita gunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan rencana-rencana yang baik, aktivitas yang baik, agenda-agenda yang baik. Semua agenda yang baik kita deret dengan jadwalnya masing-masing. Ya, agenda-agenda yang kira-kira buruk, tidak berguna, diusir aja. Ini coret itu. Agenda yang perlu dicoret ini. Kita gunakan ada Google Calendar, ada isi di situ. Google Calendar tahu ya. Nah, ini masuk aja ke Google, terus setel aja kalender. Kalau ada handphonenya itu ada apps kalender, Anda tambahi dengan menambahkan akun Anda, sehingga bisa nanti jadi terkoneksi. Sehingga Google Calendar atau kalender-kalender yang lain tadi secara elektronik itu bisa mencerdaskan kita yang mencerdaskan handphone kita. Jadi handphonenya cerdas. Ojo sampai sing cerdas mek handphone tok wong gak. Buat smartphone ya. Smartphone itu phone yang smart. Handphonenya cerdas tapi wongnya gak cerdas. Ojo sampai handphonenya ya smart, orangnya juga smart. Ya, koneksikan sehingga kita bisa tahu agenda-agenda apa yang harus kita lakukan. Ojo sampai agenda kosong. Iya, apa sih wong iki sedina gak ana agenda sampai seminggu kosong agendanya rebahan. Ngawur. Jadi kita isi agenda-agenda tadi dengan yang manfaat. Entah kita lakukan banyak sekali pilihan. Saya yakin makin banyak kita silaturahmi juga makin banyak pilihan-pilihan agenda yang baik. Demikian kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca bersama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.